Shalom saudaraku, remaja pemuda GKI Kabangan dan simpatisan. Jumpa lagi dalam persekutuan remaja pemuda pada saat ini. Kita pada saat ini bersama-sama hendak membahas tema, yaitu luka-luka kehidupan. Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, supaya diberi hikmat untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap memberlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan sabda Tuhan yang akan kita baca, yang mendasari renungan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Kejadian pasal 32. Kita akan memperhatikan ayat yang ke-22 sampai dengan 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Demikian sabda Tuhan. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan, memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari firman yang kita dengarkan tersebut.
Saudaraku, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentunya memiliki luka-luka kehidupan yang dialami oleh setiap orang tentunya akan berbeda. Nah, luka-luka kehidupan itu dapat mengenai gambar diri dan juga peran sosial yang dilakukannya, di mana gambaran diri yang buruk akan merusakkan kehidupan. Namun gambaran diri yang baik atau yang positif akan menjadi berkat. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dari kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32 memberikan kepada kita hikmat melalui siapa? Seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Yakub ini adalah adik dari Esau. Mereka adalah saudara kembar, anak dari Ishak. Ishak itu anaknya Abraham. Jadi singkat cerita, Yakub dan Esau ini adalah cucu Abraham. Nah, saudaraku, Yakub memiliki luka-luka dalam hidupnya, yaitu citra yang tidak bagus karena pernah menipu kakaknya Yakub. Namun ia sadar bahwa itu salah, itu tidak baik, sehingga ia berusaha untuk bisa berdamai dengan Esau, kakaknya. Ia meminta maaf dengan cara apa? Yaitu menyesali kesalahannya dengan mengutus hamba-hambanya untuk membawa sejumlah ratusan ternak, baik ada kambing, ada domba, ada unta, sebagai wujud rasa penyesalan dan permintaan maaf. Bahkan Yakub berpesan kepada para hambanya itu, ketika engkau menemui kakakku Esau, katakan bahwa hambamu Yakub dengan rendah hati meminta maaf atas segala apa yang pernah ia lakukan, yaitu dengan memberikan, menyerahkan ternak-ternak yang dibawa oleh hamba-hamba dari Yakub tersebut. Dan disinilah kehidupan Yakub ketika mau memperbaiki citra diri, mau hidup memperbaiki kesalahannya, ia diberkati oleh Tuhan. Dan singkat cerita, pada perikop yang kita baca tadi mengisahkan bagaimana Yakub yang berada di Peniel itu, yang setelah menyeberangkan istrinya, anaknya, ternak-ternaknya, ia beristirahat, menyepi seorang diri. Dan di sanalah Yakub berjumpa dengan seorang laki-laki dan bergulat dengan dia. Karena begitu kuatnya Yakub itu, sehingga seorang laki-laki tersebut tidak bisa merasa mampu mengalahkan Yakub. Dan tidak ada cara lain karena hari akan segera menyingsing fajar, artinya akan segera pagi. Ia ingin pergi tapi tidak dilepaskan oleh Yakub. Maka Yakub dipukul pangkal pahanya sehingga menjadi terpelecok. Nah, disitulah Yakub kemudian masih memegangi orang itu dan minta dan bertanya bahkan siapa namamu. Namun orang itu tidak mau mengatakan. Ia hanya memberikan berkat yang disampaikan oleh Yakub supaya ia memberkatinya. Maka orang itu sebelum meninggalkan Yakub memberkati Yakub dengan tanda bahwa namamu sekarang bukan lagi disebut Yakub tetapi Israel. Nah, disinilah singkat cerita kita
melihat bahwa Yakub pribadi yang mau memperbaiki dirinya ketika ia sadar akan kesalahannya. Yakub memang menurut kamus Alkitab itu artinya penipu. Tetapi bukan berarti hidupnya terus menjadi seorang penipu. Hidupnya kemudian justru menjadi semakin baik. Ia mau berdamai dengan kakaknya. Ia mau minta maaf. Bahkan merendahkan diri. Menyebut dirinya sebagai hamba dari kakaknya. Memang seorang adik pada waktu itu bisa menjadi seorang hamba dalam arti bawahan, dalam arti orang yang seharusnya menurut kakaknya. Sehingga Yakub dengan rendah hati, ia mau melakukan itu untuk apa? Untuk menyembuhkan luka-luka hidupnya, luka-luka batinnya. Ia pernah terus dikejar oleh rasa bersalah. Namun karena ia mau memperbaiki dirinya dengan berbesar hati, sehingga ia dapat berdamai dengan saudaranya, dengan kakaknya. Nah, bagaimana teman-teman remaja pemuda dengan kehidupan kita? Bukankah ketika kita menyadari akan kekurangan kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, selayaknya dan seharusnya kita memohon pengampunan dari Tuhan. Kita memperbaiki segala kehidupan yang tidak baik di hadapan Tuhan, supaya hidup kita makin diperkenan oleh Tuhan. Kalau teman-teman remaja pemuda dengan sungguh-sungguh memperbaiki kehidupan saudara, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti punya luka-luka dalam kehidupannya. Termasuk saya juga. Jadi kita semua pernah mengalami. Mari dengan segala kerendahan hati saudaraku, kita berusaha untuk memulihkan luka-luka dalam hidup kita itu dengan terus memperbaiki diri. Baik perkataan yang tidak baik, yang sukanya memfitnah orang lain, kita berhenti memfitnah orang lain. Mulut kita gunakan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Atau pikiran kita yang jahat, merancangkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mohon ampun. Kita menggunakan pikiran kita untuk merancangkan hal-hal yang baik, merancangkan untuk masa depan kita, bagaimana supaya kita makin sungguh-sungguh dalam belajar. Bagi anak-anak remaja pemuda yang masih sekolah ataupun kuliah, terus semangat dalam belajar, jangan kasih kendor, dan juga merancangkan apa yang baik untuk kita lakukan dalam pelayanan di gereja kita di tengah masa pandemi ini. Jangan kita pasif diam saja, tapi berbuatlah sesuatu untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita hening sejenak, masuk dalam keheningan untuk merenungkan firman-Nya dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan akan kehidupan kami sebagai manusia yang tidak luput dari luka-luka kehidupan. Ada kehidupan kami yang dengan tidak sengaja atau bahkan kami sengaja, yaitu hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan
untuk berkenan kepadamu dengan terus memperbaiki kehidupan kami, membenahi kesalahan-kesalahan kami, supaya hidup kami makin berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar dimampukan untuk terus memperbaiki kehidupan kami, supaya melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami, remaja, pemuda, di dalam pergumulan, di dalam kehidupannya, di dalam sekolahnya, kuliahnya. Tuhan berikan ketekunan, Tuhan berikan berkat kemampuan, sehingga dapat mengikuti pembelajaran yang mungkin masih dilaksanakan secara online, dan mungkin dalam waktu dekat entah kapan juga akan melaksanakan pembelajaran, mengikuti pembelajaran secara onsite ataupun tatap muka yang masih terbatas karena situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami, doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terus semangat dalam menjalani kehidupan ini, supaya hidup kita makin hari makin menjadi sarana berkat dan kemuliaan Tuhan. Amin.